Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa ati'u. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Para saudara jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan anugerahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keimanan kita bisa mampu datang hadir ke masjid ini dalam rangka amrin jami. Ini merupakan suatu rahmat, nikmat, anugerah yang wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, pembimbing mental seputar umat yang telah melaksanakan pengabdiannya lebih kurang 23 tahun, bertabur salah, memberikan tuntunan dan suri teladan terhadap kita semua dalam rangka beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Para saudara jamaah sekalian, satu-satunya jamaah di sini harus betul-betul meningkatkan rasa syukurnya kita kepada Allah. Kita telah berhasil melaksanakan amalan pahala yang sangat besar, yang paling pol, yaitu di dalam bulan Ramadan. Setidak-tidaknya di dalam bulan Ramadan kita sudah meraih 5 sukses setidak-tidaknya, yaitu yang pertama sukses puasa kita, sukses sholat tarawih kita, sukses membaca Al-Quran kita, sukses mencari Lailatul Qadar, dan sukses zakat fitri. Namun kesuksesan ini masih ada dalam 1 tahun. Ini ada 2 sukses yang harus kita sempurnakan, yaitu sukses di dalam bulan Syawal dan bulan besar, yaitu untuk Idul Adha. Di dalam bulan Syawal dijelaskan di dalam riwayat Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man soma Ramadana summa itba'ata sitan kama saumud dahr. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan kemudian mengikutkan 6 hari di dalam bulan Syawal, maka pahalanya ditulis oleh Allah sebagaimana berpuasa 1 tahun berturut-turut. Alhamdulillah, barangkali di antara kita sudah ada yang menyelesaikan atau ada yang belum. Maka kalau belum, mari kita berusaha selesaikan sampai bulan Syawal berakhir. Yaitu karena apa? Pahalanya itu 1 tahun, itu bi asri amsalihah. Masih dihitung pahalanya 1 semisalnya 10. Kita beramal 1 dilipat gandakan 10. Kalau kita mau hitung di dalam bulan Ramadan 30 hari kali 10 berarti 300. 6 hari kali 10 berarti 60. 360. Itu hitungan Hijriyah, hitungan Komariah dalam 1 tahunnya itu 360. Hitungan Miladiyah atau Syamsiyah atau Masyahi itu 365. Ini
merupakan suatu keuntungan bagi kita. Karena kita ini termasuk umat yang terbaik. Jadi umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik, mengalahkan umat-umat para nabi-nabi sebelumnya. Hal ini diungkapkan, dijelaskan di dalam surat Ali Imran. Kuntum khairu. Jadi kuntum khairul linnas. Kamu sekalian, jadi kita semua ini adalah khairul linnas, sebaik-baiknya manusia. Jadi umat Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baiknya manusia. Ukhrijat linnas. Karena mampu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dengan ta'muruna bil ma'ruf, dengan perintah, dengan kebaikan dan mencegah terhadap kemungkaran, wa tu'minu billah, dan beriman kepada Allah. Umat Nabi Adam umurnya itu 1000 tahun. Itu berpuasanya itu 1 hari ditulis 1. Nabi Nuh juga demikian. Di zaman Nabi Musa, sholatnya itu 50 waktu. Dan di zaman kita, umat Nabi Muhammad SAW, itu merupakan pilihan dari Allah, yang dicintai oleh Allah. Sehingga kita melaksanakan sholat 5 waktu ditulis 50 waktu. Hal ini kita bisa ketahui ketika Rasulullah SAW di-mi'rajkan, dinaikkan ke Sidratul Muntaha, yaitu di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Idris, di langit keempat bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Langsung naik ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril hanya mampu mengantarkan ke langit ketujuh. Setelah masuk Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak mampu. Jadi Rasulullah langsung naik ke Sidratul Muntaha. Itu menerima perintah sholat. Kemudian setelah selesai, singkatnya turun, ketemu Nabi Ibrahim, dan setelah bertemu dengan Nabi Musa ditanya, "Ya, wahai saudaraku, apa perintahnya Allah terhadap dirimu dan umatmu?" Maka Rasulullah menjawab, "Saya dan umatku diperintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Irji, kembali, minta kemurahan. Tidak akan mampu umatku saja yang besar-besar, kuat-kuat, tidak mampu melaksanakan sholat 5 waktu." Akhirnya Rasulullah kembali lagi ke atas. Ini kebijaksanaan Rasulullah. Kembali lagi ke atas. Setelah itu kembali lagi ke atas, dapat perintah lagi dari Allah. Turun lagi ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, dikurangi tinggal istilahnya tinggal sedikitnya, tinggal 20, separuhnya. Disuruh kembali lagi. Turun lagi tinggal 5, disuruh kembali lagi tidak mampu. Akhirnya Rasulullah menjawab, "Saya sudah malu menghadap Allah. Biarlah 5. Mampu tidak mampu, yang penting saya menyampaikan kepada umatku." Ternyata prediksi dari Nabi Musa itu betul adanya. Kebanyakan umat sekarang, orang Islam yang ada di zaman sekarang, 5 waktunya saja kadang-kadang tidak mampu. Nah, maka dari itu kita yang sudah paham, yang sudah mengerti, 5 waktu ditulis dengan 50 waktu pahalanya oleh Allah. Maka kita adalah menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Dan di samping itu, di dalam bulan besar, insya Allah sebentar lagi, tidak lama, itu ada suatu amalan.
yang apabila dikerjakan itu pahalanya sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mal amalu fi ayyami abdalu minhu fi asri dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah? Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi fi sabilillah summa la yarji'u min dalika bisai'in. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan yang paling utama di dalam bulan Dzulhijjah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah itu amalan yang paling utama. Terus sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad? Ya, walaupun dengan jihad di dalam fisabilillah, bisa membandingi seorang laki-laki yang keluar dalam membela jihad dalam sabilillah dengan dirinya, dengan hartanya. Dirinya tidak kembali, hartanya tidak kembali, tinggal namanya saja. Sampai meninggal itu yang bisa membandingi. Bahkan di dalam riwayat At-Tirmidzi dijelaskan an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amilu ibnu Adam, tidak ada amalan ibnu Adam ahabu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah, ila ihraqud dam, kecuali mengalirkan darah. Ini pahalanya sangat besar. Maka kita berusaha semaksimal mungkin berlomba-lomba di dalam kebaikan agar meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Karena di dalam riwayat lain dijelaskan an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala faqulna ya Rasulullah ma hadhil adha, qala sunnatu abikum Ibrahim alaihissalam. Qala qulna fama lana fiha, qala bi kulli sya'ratin hasanatun. Qala qulna ya Rasulullah fasufu, qala bi kulli sya'rihi minas sufu hasanan. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa ini adha? Rasulullah menjawab, sunnah abikum Ibrahim alaihissalam. Itu merupakan sunnah dari bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Fama lana fiha ya Rasulullah, maka apa kami dapatkan dari berkorban itu, menyembelih itu? Rasulullah menjawab, bikulli syari, tiap-tiap bulunya itu satu kebaikan. Terus ditanyakan lagi, bagaimana dengan bulu halusnya? Ya, dengan bulu halusnya satu kebaikan. Nah, kita tidak bisa menghitung bulu-bulunya itu. Banyak sekali pahalanya. Itu. Maka kita berusaha, karena di dalam firman Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah memberikan kepada engkau Muhammad telaga Kausar. Jadi umat Nabi Muhammad nanti akan mendatangi telaga Kausar. Kalau minum di dalam telaga Kausar itu tidak akan haus selama umur hidup di dunia. Maka dengan syarat fasolli, solatlah, wanhar, dan menyembelihlah. Inna sani'aka huwal abtar, maka sungguhnya orang yang benci maka putus amalannya. Maksud di sini benci, ada uang untuk patungan tapi tidak mau mewujudkan satu sapi. Itu. Wah, saya orang miskin,
Orang miskin itu banyak yang menabung, mulai dari awal akhirnya bisa sampai 7 juta, bisa sampai beli sapi satu dengan patungan, atau kalau tidak beli kambing. Kambing 1 juta itu sudah dapat. Itu. Jadi kambing itu palanya lebih banyak karena bulu-bulunya banyak. Gitu. Jadi kalau kita tidak mampu, punya uang cuma 800.000, yang penting sudah cukup, tanduknya sudah ada, 1 tahun umur kambing itu bisa untuk korban. Beli kambing saja, karena pahalanya sangat besar. Kambing itu untuk satu keluarga, itu untuk satu keluarga. Bahkan Rasulullah SAW diberi seekor domba di kambing yang besar, malah ketika Bismillahi hada ummati lam yudahi. Bismillah ini untuk saya dan umatku yang belum sempat berkorban. Jadi 1 kambing itu untuk 1 keluarga boleh, untuk 3 keluarga boleh. Itu semuanya sesuai dengan hadis di sini. Bismillahirrahmanirrahim hada ani wa an ahli. Itu doanya ketika memotong. Bismillahirrahmanirrahim hada ani wa an ahli. Ini untukku dan untuk keluargaku. Maka dari itu mari untuk meraih yang sukses yang ke-7 ini, kita berusaha semaksimal mungkin fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, menabung. Walaupun tinggal berapa hari lagi kita menabung, insya Allah kalau niat kita ikhlas, niat kita kuat, Allah akan memberikan rezeki pada kita dengan tidak disangka-sangka. Jangan pesimis, tidak mungkin. Nah, kita tidak tahu, Allah yang memberikan rezeki pada kita, Allah yang sudah mengatur rezeki kita. Maka dari itu mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan sukses yang ke-7, yaitu memotong sapi atau memotong kambing untuk melaksanakan hari raya Idul Adha nanti sebentar lagi. Jadi beberapa bulan lagi kita akan melaksanakan itu. Maka kita berusaha agar kita meraih pahala yang sebanyak-banyaknya, sehingga mati sewaktu-waktu Allah menjadikan kita mati menjadi husnul khotimah dan mati dimasukkan ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fi minal ayati wa dzikril innahu ta'ala jawadun karim malikum barorofur rahim wa nastaghfirullah innahu ghafurur rahim.